Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silka Devintasari dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Digital Office, di mana video ini akan berisikan tutorial membuat Mentimeter dan demonstrasinya. Let's watch the video. Halo semua, sebelum masuk ke demonstrasinya, kita akan melihat tutorial gimana sih cara membuat PowerPoint di Mentimeter beserta kuisnya. Kita bisa masuk ke Google Chrome terlebih dahulu, kemudian kita ketik Mentimeter. Oke, di sini karena saya sudah pernah login, jadi ini langsung masuk ke halaman utamanya. Kalau misalnya udah pernah login, ini tuh kayak gini. Terus ini bisa pencet go to home. Oke, nah udah pernah login, jadi tampilannya seperti ini. Kalau misalnya belum login, kalian bisa sign up terlebih dahulu, lalu bisa mengetik nama dan lain-lainnya. Oke, karena saya ingin membuat slide presentasi, maka ini my presentation. Di sini sudah ada beberapa yang saya buat. Oke, ini. Nah, jadi materi yang saya uh, taruh sini adalah penentuan tata ruang kantor yang efisien. Nah, gimana sih cara bikinnya? Ini bisa new slide, terus content slide. Kalau misalnya mau ada gambarnya, bisa taruh gambarnya kayak di sini. uh, Template-nya, di sini ada beberapa template-nya juga. Ini kalau ingin menambahkan gambar di sini, drag and drop. Oke, di sini bisa save. Nah, ini gambarnya ada di sini. Ini juga bisa ada di sini. Coba dari sini. Saya udah membuat pertanyaan pemantik untuk para audiens menjawab nanti. Jadi saat ini di-share lalu dijawab oleh audiens, dia akan bentuk seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan membuat pertanyaan multiple choice. Oke, untuk menarik jawaban yang benar itu ada di sini. Yang juga yang selanjutnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, nanti di sini akan ada jawaban-jawaban dari audiens. Terus dari itu langsung masuk ke materi. Setelah itu ini ada tujuan dan manfaat, faktor, prinsip dan asas, dan selesai. Nah, itu yang pertama. Nah, ini nanti bakal ada tulis lagi. Oke.
Sudah selesai. Nah, untuk men-share-nya, kalian cukup menggunakan tombol ini. Ini saya mengaktifkan ini bisa di copy terus di share deh. Ya, lanjut ke demonstrasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silva Devintasari dengan NIM 1709624033. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan eh, materi tentang penentuan tata ruang kantor yang efisien. Nah, sebelum masuk ke materi, boleh teman-teman sekalian join Mentimeternya, boleh lewat kode ini atau ini. Ya, apakah udah masuk? Sudah. Oke, lanjut ke pertanyaan. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Sebutkan satu kata yang menggambarkan tata ruang kantor yang efisien. Nah, menurut pemahaman teman-teman gimana sih? Kayak nyaman. Terus apa lagi? Efektif, sistematis, fleksibel, ya, fungsional, dan sih. Ada lagi yang ingin menjawab? Menghemat waktu, alright, nyaman. Ya, beberapa kata ini udah menggambarkan nih tata ruang kantor yang efisien. Lanjut ke pertanyaan pemantik berikutnya. Menurut teman-teman, apa manfaat utama dari tata ruang kantor yang baik? Boleh jawab. Kenyamanan, pasti. Efisiensi, produktivitas, terus apa lagi? Ya, meningkatkan efisiensi kerja. Perapihan, ya, profesionalisme, memperlancar komunikasi. Ya, betul. Ergonomis. Oke. Di sini kayaknya kalian udah lumayan paham sama materinya. Kalau gitu kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, Pengertian tata ruang kantor. Nah, tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kerja secara sistematis yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang, peralatan, dan tenaga kerja secara optimal, serta mendukung kelancaran arus kerja dan produktivitas pegawai. oke, lanjut. Di sini ada tujuan dan manfaat tata ruang kantor. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga. Jadi, tata ruang kantor yang efisien ini kan biasanya membuat jarak antar meja, ruangan, dan peralatan menjadi lebih dekat dan teratur. Jadi, pegawai nggak perlu bolak-balik atau berjalan jauh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, pekerjaan yang dikerjakan juga selesai lebih cepat dan mengurangi kelelahan fisik. Yang kedua, ada meningkatkan produktivitas. Nah, kalau misalnya tata ruang ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan hubungan kerja antar bagian, pegawai itu bisa bekerja lebih fokus dan efektif. Terus yang ketiga ada menjaga kenyamanan dan kesehatan pegawai. Nah, biasanya tata ruang kantor yang baik itu memperhatikan pencahayaan, ventilasi, suhu ruangan, dan ergonomi furnitur. Nah, lingkungan kerja yang nyaman bisa mengurangi stres, kelelahan mata, dan gangguan kesehatan. Yang keempat, ada mempermudah pengawasan kerja. Jadi,
Penataan ruang yang terbuka dan terstruktur memudahkan pimpinan dalam mengawasi aktivitas pegawai. Dengan pengawasan yang lebih mudah, kesalahan kerja bisa lebih cepat diketahui dan diperbaiki. Terus yang terakhir ada menciptakan citra positif organisasi. Nah, kantor yang tertata rapi, bersih, dan nyaman akan memberikan kesan profesional bagi tamu dan pengunjung yang datang. Jadi citra positif ini bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Oke, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Di sini ada 5. Yang pertama, jenis pekerjaan. Jadi jenis pekerjaan itu menentukan bentuk dan kebutuhan ruang kantor. Biasanya pekerjaan yang membutuhkan banyak interaksi itu cocok dengan ruang terbuka. Sedangkan pekerjaan yang menuntut konsentrasi tinggi atau bersifat rahasia memerlukan ruang yang tertutup. Jadi penataan yang sesuai jenis pekerjaan akan membuat pegawai itu bekerja lebih efektif. Yang kedua ada jumlah dan struktur pegawai. Jumlah pegawai ini mempengaruhi luas ruang dan fasilitas yang dibutuhkan. Yang ketiga ada hubungan kerja antar bagian. Nah, bagian yang sering berkoordinasi nih, sebaiknya ditempatkan dengan berdekatan karena bisa mempercepat alur komunikasi dan memperlancar proses kerja. Terus yang keempat ada luas ruang, pencahayaan, dan ventilasi. Di mana luas ruang menentukan fleksibilitas penataan kantor. Terus pencahayaan dan ventilasi yang baik menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat. Terus yang terakhir ada peralatan, keamanan, dan anggaran. Nah, penempatan peralatan harus memudahkan pekerjaan dan tidak mengganggu sirkulasi. Aspek keamanan seperti jalur evakuasi dan alat keselamatan wajib diperhatikan. Selain itu, penataan ruang juga harus disesuaikan dengan anggaran agar tetap efisien dan fungsional. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip dan asas tata ruang kantor. Di sini ada 5 prinsip, yaitu efisiensi, fleksibilitas, kelancaran arus kerja, kenyamanan, dan keamanan. Nah, di prinsip efisiensi itu menekankan penggunaan ruang, waktu, tenaga, dan biaya secara optimal. Prinsip fleksibilitas berarti tata ruang kantor harus mudah diubah atau disesuaikan dengan perubahan kebutuhan kerja. Lalu ada prinsip kelancaran arus kerja di mana tata ruang itu harus mendukung alur kerja yang jelas dan teratur dari awal hingga akhir proses. Kemudian ada prinsip kenyamanan, di mana prinsip ini berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologis pegawai. Yang kelima, ada prinsip keamanan. Nah, jadi tata ruang kantor juga harus menjamin keselamatan pegawai dari risiko kecelakaan dan bahaya kerja. Selanjutnya ada asas tata ruang kantor. Di sini ada 4. Yang pertama, asas jarak terpendek. Nah, asas ini itu bertujuan agar penyelesaian pekerjaan menempuh jarak sependek mungkin. Jadi penempatan meja, peralatan, dan pegawai diatur agar tidak memerlukan perpindahan yang jauh dan berulang. Kemudian ada asas rangkaian kerja. Nah, asas ini menekankan bahwa alur kerja harus bergerak maju sesuai urutan proses pekerjaan. Dengan asas ini, pekerjaan tidak berputar-putar atau saling bertabrakan sehingga bisa lebih efisien. Yang ketiga, ada asas pemanfaatan seluruh ruang. Nah, seluruh ruang kantor, baik horizontal maupun vertikal, harus dimanfaatkan secara optimal. Terakhir, ada asas keamanan dan kepuasan pegawai. Asas ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehingga pegawai itu merasa aman dan puas. Karena kalau misalnya pegawai nyaman dan puas, mereka bisa bekerja lebih produktif dan memiliki semangat kerja yang lebih tinggi. Oke, segitu aja materinya. Selanjutnya saya akan memberi kuis untuk mengukur seberapa paham sih kalian sama materi yang saya jelaskan tadi. Oke. Oke. Pertanyaan pertama, apa tujuan utama dari penataan tata ruang kantor yang baik? A. Memperindah tampilan kantor. B. Memperlancar arus kerja dan meningkatkan produktivitas. C. Menghemat biaya dekorasi. Oke, karena di sini banyak yang menjawab B, yaitu memperlancar arus kerja dan meningkatkan
Produktivitas. Nah, dari kalian boleh nih kasih alasannya kenapa pilih jawaban tersebut. Oke, silahkan Ella. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab, saya sendiri memilih jawaban memperlancar arus kerja dan meningkatkan produktivitas itu seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa penataan ruang kantor itu mempunyai tujuan memperlancar arus kerja dan meningkatkan produktivitas. Karena penempatan ruang, peralatan, dan pegawai yang teratur membuat alur kerja menjadi lebih jelas, jarak tempuh lebih pendek, komunikasi antar bagian lebih cepat, dan juga pekerjaan dapat dilakukan dengan nyaman dan efisien tanpa banyak hambatan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dan jawabannya adalah benar. Karena seperti yang tadi sudah Ella bilang ya, bahwa ini tuh menegaskan tata ruang kantor berperan langsung dalam memperlancar alur kerja, mempermudah komunikasi, serta menciptakan efisiensi yang berdampak pada peningkatan produktivitas pegawai. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, manakah yang bukan termasuk faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor yang baik? Di sini ada kepribadian pegawai, jenis pekerjaan, jumlah dan struktur pegawai. Boleh nih dijawab. Oke, di sini semua menjawab kepribadian pegawai. Nah, boleh salah satu dari kalian memberi alasannya kenapa jawabannya itu. Boleh Raisan ya. Oke, boleh Salsabila. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab juga, alasan aku milih A karena kepribadian pegawai itu bukan termasuk faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor, karena seperti yang sudah dijelaskan juga, faktor penataan ruang itu didasarkan pada kebutuhan kerja yang bersifat umum dan fungsional seperti jenis pekerjaan, jumlah dan struktur pegawai, hubungan kerja antar bagian, luas ruang, pencahayaan, dan ventilasi peralatan. Jadi bukan pada karakter atau sifat individu masing-masing pegawai yang bersifat subjektif dan berbeda-beda. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dan jawabannya benar. Karena yang udah tadi Salsa bilang ya, faktor tata ruang kantor ini ditentukan oleh kebutuhan kerja yang bersifat objektif dan fungsional, bukan oleh kepribadian individu pegawai yang sifatnya subjektif. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Asas jarak terpendek dalam tata ruang kantor bertujuan untuk Oke, di sini paling banyak menjawab C, yaitu mengurangi jarak tempuh pegawai dalam bekerja. Boleh, seperti tadi, salah satu dari kalian untuk memberi alasannya kenapa sih jawabannya itu. Oke, boleh Cilmia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab, aku pilih C tuh karena penempatan ruang, meja, dan peralatan yang berdekatan dapat menghemat waktu dan tenaga, lalu juga mempercepat proses kerja, serta mengurangi kelelahan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas alasan jawabannya dan jawabannya benar. Karena seperti yang sudah Cilmia bilang tadi, asas jarak terpendek memang bertujuan menghemat waktu dan tenaga pegawai sehingga proses kerjanya itu bisa menjadi lebih efisien dan produktif. Oke. Baik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton.